Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Salsabila Aprilia Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai desain dan pengorganisasian muatan media pembelajaran. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemaparan materinya. Check it out! Kedua adalah landasan perancangan media instruksional yang meliputi langkah-langkah kebutuhan dan tujuan pembelajaran, serta pemilihan media pembelajaran. Dalam era digital saat ini, media pendidikan telah menjadi alat yang sangat penting dalam proses belajar atau pembelajaran, terutama dalam konteks pendidikan. Pengembangan media pendidikan yang efektif tidak hanya mengubah cara penyampaian materi, tetapi juga bagaimana materi tersebut diterima dan diproses oleh warga belajar atau peserta didik. Tentunya harus memahami langkah-langkah perancangan media pendidikan secara sistematis untuk menghasilkan materi yang relevan dan efektif. Proses ini meliputi identifikasi kebutuhan dan karakteristik warga belajar, perumusan tujuan, perumusan materi pembelajaran, perumusan alat mengukur keberhasilan pembelajaran, penulisan GPBN, penulisan naskah media, tes atau uji coba, revisi, naskah siap produksi, dan penerapan dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya ada kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran ini menggunakan model ABCD yang merupakan pedoman untuk menciptakan tujuan pembelajaran yang jelas dan efektif. Dan setiap huruf dalam model ABCD ini mewakili komponen tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Yang pertama ada A atau audience yang mengacu pada pelajar atau partisipan yang menjadi sasaran tujuan tersebut. Kedua B atau behavior. Komponen ini menentukan apa yang harus dapat dilakukan pembelajar setelah pengajaran. Yang ketiga ada C, condition atau kondisi, yang dimana perilaku yang akan dilakukan harus dijelaskan, dan hal ini melibatkan alat, sumber daya, atau pengetahuan yang akan diberikan kepada pelajar. Yang terakhir ada degree atau derajat, yang dimana menjelaskan standar kinerja yang dapat diterima. Hal ini dapat mencakup kecepatan penyelesaian suatu tugas, atau kriteria kinerja yang memuaskan pada suatu proyek. Dan yang terakhir adalah pemilihan media pembelajaran, meliputi keselarasan dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan hasil pembelajaran yang diinginkan. Pendidik harus mempertimbangkan bagaimana berbagai format media dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran tertentu dan memfasilitasi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi penting. Yang kedua ada memenuhi beragam kebutuhan pelajar. Pemilihan media pembelajaran harus memenuhi beragam kebutuhan, preferensi, dan kemampuan belajar. Dengan menawarkan beragam pilihan dan format media, pendidik dapat mengakomodasi preferensi pembelajaran yang berbeda dan memastikan bahwa materi pengajaran dapat diakses dan inklusif. Yang ketiga, keterlibatan dan interaktivitas. Media pembelajaran harus menarik dan interaktif untuk mendorong pembelajaran aktif dan mendorong partisipasi peserta didik. Yang terakhir adalah relevansi dan sensitivitas budaya. Jadi media pembelajaran itu harus relevan secara budaya dan peka nih terhadap beragam latar belakang dan pengalaman peserta didik dalam masyarakat. Oke, berikutnya ada strategi pengorganisasian konten pembelajaran yang meliputi pertama, ada strategi taksonomi tujuan pembelajaran. Dengan menyelaraskan aktivitas pembelajaran dengan tuntutan kognitif di setiap tingkat, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang mendukung kemajuan peserta didik dari keterampilan berpikir tingkat rendah ke keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua ada strategi mengurutkan konten pembelajaran. Mengurutkan konten pembelajaran ini merupakan aspek penting dari desain pembelajaran, terutama dalam lingkungan pendidikan di mana peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang berbeda-beda juga. Yang ketiga ada teknik chunking. Jadi teknik chunking ini banyak digunakan dalam desain pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran dengan mengorganisasikan informasi kompleks ke dalam unit-unit yang dapat dicerna sehingga lebih mudah dipahami dan diingat oleh pelajar. Strategi yang keempat itu ada strategi integrasi elemen multimedia. Strategi yang ampuh untuk meningkatkan pengorganisasian dan penyajian konten pembelajaran dengan menggunakan teks, gambar, audio, dan video untuk menyampaikan informasi dan melibatkan peserta didik. Yang terakhir ada strategi pembelajaran adaptif dan personal dengan pendekatan dinamis untuk mengatur konten pembelajaran yang menyesuaikan penyampaian materi pendidikan dengan kebutuhan, preferensi, dan kemajuan individu setiap peserta didik. Berikutnya adalah pemanfaatan teknologi dan perangkat dalam produksi media yang meliputi aksesibilitas dan inklusivitas. Jadi teknologi memungkinkan terciptanya media pembelajaran yang mudah diakses dan inklusif dan memastikan bahwa konten pendidikan tersedia bagi peserta didik.
Yang kedua ada keterlibatan dan interaktivitas. Pengguna elemen multimedia, simulasi interaktif, dan pengalaman belajar yang digamifikasi meningkatkan keterlibatan dan motivasi pelajar. Yang ketiga ada personalisasi dan diferensiasi. Teknologi memfasilitasi pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi dengan menyediakan jalur pembelajaran adaptif, rekomendasi konten yang disesuaikan, dan umpan balik individual. Terus yang terakhir itu adalah kolaborasi dan pembangunan komunitas, yang dimana alat dan platform digital memungkinkan kolaborasi dan pembangunan komunitas di antara pelajar, pendidik, dan pemangku kepentingan komunitas. Selanjutnya, ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Yang pertama, penilaian hasil pembelajaran. Dengan menganalisis kinerja peserta didik, tingkat keterlibatan, dan retensi pengetahuan, pendidik dapat menentukan efektivitas bahan ajar dalam mendorong pembelajaran dan pengembangan keterampilan dalam program pendidikan. Yang kedua, umpan balik dari peserta didik dan pemangku kepentingan. Melalui survei, kelompok fokus, dan wawancara, pendidik dapat mengumpulkan beragam perspektif dan preferensi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahan ajar, dan memasukkan umpan balik ke dalam proses revisi. Yang ketiga, penyelarasan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Evaluasi membantu memastikan bahwa media pembelajaran selaras dengan kebutuhan, prioritas, dan konteks budaya masyarakat yang dilayani oleh program pendidikan. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan dan penjaminan mutu. Evaluasi menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan dan penjaminan mutu dalam desain media pembelajaran dengan meninjau dan merevisi materi pengajaran secara sistematis berdasarkan data evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya ada contoh, itu yang pertama ada platform pembelajaran digital. Jadi platform pembelajaran digital ini contohnya kayak Canva atau Google Classroom, yang dimana ini menjadi sebuah wadah dalam memudahkan peserta didik mencari informasi dan mengerjakan tugas. Terus yang kedua ada podcast pendidikan. Podcast pendidikan ini dapat diakses melalui sosial media seperti YouTube ataupun TikTok, dan ini gratis dan juga mudah dicari, mudah diaksesnya. Jadi peserta didik dapat dengan bebas mengakses podcast pendidikan. Yang terakhir adalah integrasi dan peningkatan. Dengan menggabungkan berbagai bentuk media dan teknologi pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan interaktif. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan proses terjadinya belajar mengajar. Dan media pembelajaran yang ditawarkan pun semakin menarik sehingga peserta didik dapat dengan mudah memperluas pemahaman serta kemampuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.